Ratu Entok emosi dan berapi-api mengajukan pertanyaan bertubi-tubi terkait Yesus. Mari kita simak video berikut ini. Tuhanmu adalah Yesus, Nabi Isa kami adalah Nabi Isa kami. Oke, fine kita di situ. Sekarang kau harus menjawab, siapa yang dilahirkan, yang disusuin, yang berak, yang dikandung, yang kencing? Siapa? Coba jawab. Siapa yang terberak, yang oek, minum susu, yang terkencing, yang dibedongi, yang diperetkan dari seorang perempuan namanya Maria ataupun Maryam? Siapa? Coba jawab. Sejarah sesungguhnya. Siapa yang terberak? Siapa yang disusui? Siapa yang dibedongi? Siapa yang dioekkan? Coba. Jadi emosi pagi-pagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi Ratu Entok memberikan pernyataan atau penjelasan. Tuhanmu adalah Yesus. Nabi Isa kami adalah Nabi Isa kami. Memang harus demikian adanya. Karena Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang ada di dalam Alkitab tentu berbeda dengan Isa Al-Masih yang diakui serta dipercayai oleh Ratu Entok sebagai nabi bagi dirinya. Tidak perlu disama-samakan karena memang berbeda sama sekali. Kalau sampai ada pemaksaan bahwa Isa Al-Masih yang dipercaya oleh Ratu Entok sebagai nabinya dengan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang dinyatakan dalam Alkitab, maka hal itu akan menimbulkan satu konklusi kesimpulan. Ada satu yang benar dan satu yang salah. Oleh karena itu, karena Ratu Entok meyakini kebenaran dari kitab sucinya, dan kami sebagai orang-orang Kristen meyakini kebenaran dari kitab suci kami, maka biarlah masing-masing mempercayai apa yang tertulis di dalam kitab suci masing-masing. Dan tentunya hal itu tidak lagi dipermasalahkan oleh Ratu Entok. Karena menurut beliau oke-oke saja yang demikian. Hanya beliau mengajukan bertubi-tubi pertanyaan, dan saya melihat setelah saya perhatikan semua pertanyaan yang diajukan, ada yang diulang-ulang. Semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ratu Entok ini sebenarnya kalau itu dikaitkan dengan yang dilahirkan oleh Bunda Maria, maka jawabannya adalah Yesus Kristus dalam keadaannya sebagai manusia. Tidak perlu panjang lebar dan ribet menjawab pertanyaan ini, praktis saja, sederhana saja. Karena intisari yang ditegaskan oleh Ratu Entok adalah semua yang dipaparkan beliau mau mengatakan, mau menegaskan bahwa Yesus itu hanyalah manusia biasa seperti manusia lain yang juga dilahirkan dan lain sebagainya. Tapi saya mau mengatakan yang tidak dimengerti dan tidak dipahami oleh Ratu Entok adalah Yesus yang satu pribadi itu memiliki dua natur. Natur keilahian dan natur kemanusiaan. Semua yang dipaparkan oleh Ratu Entok ini adalah natur sifat keadaan Yesus sebagai manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria dan selama 33,5 tahun ada di dunia ini. Bukan hanya itu, Yesus yang disunat, Yesus yang lapar, Yesus yang haus, Yesus yang berdoa, Yesus yang mengalami kematian di kayu salib adalah Yesus
dalam keadaannya sebagai manusia. Bagi kami orang-orang Kristen tidak pernah terpengaruh eksistensi keberadaan Yesus dalam keadaan sebagai manusia. Tetapi kami tidak hanya mengerti, mengenal, memahami Yesus dalam eksistensi keberadaan sebagai manusia, sebab Yesus itu memiliki eksistensi kekal sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Alkitab menunjukkan itu secara berulang-ulang. Ibrani 2 ayat ke-17 dikatakan begini, itulah sebabnya maka dalam segala hal maksudnya Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi dalam segala hal Yesus itu disamakan dengan manusia. Tetapi ada satu hal yang berbeda antara Yesus dengan kita manusia. Yesus tidak dikandung dalam dosa. Yesus tidak berdosa. Tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Itu sebabnya dia layak untuk menjadi juru selamat bagi kita. Ibrani pasal 4 ayat 15 berkata begini, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dalam segala hal dia disamakan dengan kita, kecuali dosa. Kenapa sang firman itu nuzul turun mengenakan tubuh kemanusiaan, namanya Yesus Kristus? Karena dengan kedatangan sang firman menjadi manusia, maka dia bisa menjadi jalan penebus, pembenar dan pendamai antara kita dengan Allah. Yesus datang mengenakan tubuh kemanusiaan supaya dia bisa menjadi pengantara antara Allah dengan manusia, antara manusia dengan Allah, yaitu manusia Yesus Kristus. Kalau Yesus itu hanya ilahi sebagai firman, maka dia tidak bisa menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Kalau Yesus itu hanya manusia, tidak ada keilahian baginya, maka dia tidak bisa menjadi perantara antara Allah dengan manusia. Jadi Yesus yang satu pribadi itu wajib hukumnya memiliki natur keilahian sebagai firman dan natur kemanusiaan sebagai manusia yang dikandung dan dilahirkan oleh Bunda Maria, yang mengenakan atribut-atribut kemanusiaan seperti yang dijelaskan oleh Ratu Entok. Itu semua dalam keadaan sebagai manusia. Jadi panjang lebar Ratu Entok menjelaskan siapakah yang dilahirkan, siapakah yang dikandung, dan lain sebagainya. Jawabannya singkat, praktis, sederhana. Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Filipi 2 ayat ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Yesus yang mati itu Yesus dalam keadaan sebagai manusia. Yesus yang berdoa itu Yesus dalam keadaan sebagai manusia. Yesus yang makan, minum, buang air besar, puasa, disunat, itu semua menunjukkan Yesus dalam keadaan sebagai manusia. Yang tidak dimengerti dan tidak dipahami oleh Ratu Entok adalah Yesus punya eksistensi kekal sebagai firman. Meskipun firman itu telah menjadi manusia, eksistensi keberadaan kekalnya sebagai firman tidak pernah menjadi tidak ada.
tetap ada karena Allah itu bersama firman dan rohnya tidak dibatasi oleh ruang, masa dan waktu. Sekalipun Yesus telah mengenakan tubuh kemanusiaan, eksistensi keberadaannya sebagai firman tetap ada. Bukan menjadi berubah seperti kucing menjadi tikus, kucing hilang tinggal tikus. Tidak. Itu karena sosok fisik yang terbatas. Tapi Yesus dalam eksistensi sebagai firman bukanlah pribadi yang terbatas. Sekalipun firman itu menjadi manusia, firman itu tetap ada, eksis. Tetapi hanya ketambahan natur baru, yaitu keadaan sebagai manusia dengan maksud dan tujuan supaya bisa mati di kayu salib, menjadi ada penebus bagi manusia dari dosa kematian kekal dan dari jeratan kuasa iblis.